Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Rizky Praditya dari kelas 12 IPA 4 nomor absen 08. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Budayakan Bermasker di Era Pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Indah Sulistiawati selaku guru Bahasa Indonesia dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya tentang pandemi COVID-19. Ketika kita mengenakan masker, berarti kita berdamai dengan kehidupan. Mengapa? Karena di era pandemi corona, manusia tak saja dituntut mengubah cara hidup, tapi juga hakikat untuk hidup. Secara metaforis, hakikat hidup adalah berjalan, melangkah, menggapai tak hanya dengan tenaga, tapi juga dengan tawakal dan doa. Di masa ketika semua orang mencemaskan banyak hal, wabah penyakit, harapan-harapan patah. Bukankah hidup adalah tentang berjalan, menghindar segala rintangan, atau mengalahkannya dengan segala daya? Selagi hidup, yang kita perlukan adalah bijak menaruh kekhawatiran sebagai hal biasa. Karena sejak lahir, musuh utama manusia sesungguhnya ketakutan dan hal terburuk ketika kita takluk olehnya. Sahabat siswa, untuk Bu Guru Indah juga, sejak awal tahun 2020 ketika virus corona mewabah, umat manusia di seluruh penjuru bumi kembali diserbu peradaban masker. Pandemi ini memaksa setiap orang tampil dengan gaya hidup baru, yaitu gaya hidup bermasker. Tak ada lagi paras elok yang lepas bebas. Kecantikan dan ketampanan kini tersembunyi di balik masker. Masker sudah menjadi semacam kebutuhan pokok. Masker dibutuhkan oleh siapa saja, di mana saja. Masker tidak hanya digunakan oleh mereka yang melakukan aktivitas outdoor, tapi juga digunakan oleh mereka yang melakukan aktivitas indoor. Masker kini tak sekedar gimmick, tapi sebuah realitas tak tertolak dan memaksa setiap orang di abad 2021, di abad 21, tampil dengan gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup di bumi bermasker. Apabila engkau pernah melihat lukisan karya Michael Serre tentang wajah berlilitkan kain, itulah bukti sejarah dari era Renaissance Eropa abad ke-16. Lukisan itu merekam kota Marseille, Prancis yang menjadi pusat wabah pes bubo pada tahun 1720. Orang-orang terpaksa mengenakan kain di sekitar hidung dan mulut mereka sebagaimana masker sebagai cara menghindar tertular wabah pes. Sejak wabah flu Spanyol di tahun 1918 melanda Amerika, masker telah dikenakan kalangan ilmuwan di masyarakat. Perusahaan di seluruh dunia meningkatkan produksi masker untuk membantu mengurangi penyebaran flu. Saat SARS mewabah pada 2002 sampai 2004, banyak orang Tiongkok yang mengenakan masker. Benda penyaring tersebut kian populer di masyarakat seiring memburuknya kualitas udara di kota-kota besar. Untuk sahabat siswa, dulu sebelum terjadi pandemi COVID-19, mungkin akan terlihat aneh jika dalam melakukan berbagai aktivitas orang-orang menggunakan masker. Tapi kini sebaliknya, justru akan terlihat aneh jika ada orang yang tidak menggunakan masker dalam melakukan aktivitas. Di kantor-kantor, di tempat perbelanjaan, di jalan-jalan, dan dimanapun melakukan aktivitas. Sekarang semua orang wajib menggunakan masker. Terlepas dari apakah mereka menggunakan masker itu dengan kesadaran sendiri atau terpaksa karena ada aturan yang mengharuskan orang menggunakan masker. Pandemi COVID-19 memang telah mengubah banyak hal dari kehidupan normal manusia, mulai dari kebiasaan melakukan komunikasi, kebiasaan berinteraksi, kebiasaan dalam memelihara kesehatan, termasuk dalam kebiasaan menggunakan masker. Pandemi COVID-19 telah mengubah hidup normal menjadi tidak normal dan mengubah hidup yang tidak normal menjadi kehidupan normal. Hal ini akan terus berlangsung selama pandemi COVID-19 belum berakhir. Di kehidupan normal yang baru,
Mari kita budayakan memakai masker sebagai norma kehidupan yang harus kita lakukan saat ini. Ketika menjalani aktivitas di luar rumah, jadikan masker sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di masa pandemi virus corona. Entah saat bekerja, ke pasar, ataupun menuju tempat ibadah, masker wajib dikenakan untuk melindungi diri dari droplets atau percikan air liur yang merupakan penyebab utama penularan COVID-19. Sahabat siswa, ketika kita mengenakan masker, kita berdamai dengan kehidupan. Karena hidup itu sebuah pilihan, mengalah atau mengalahkan. Baiklah, sekarang kita menyikapinya dengan bijak tentang virus corona ini, di mana virus ini adalah virus baru yang belum ditemukan vaksinnya atau sudah ditemukan. Sehingga kita harus mencegahnya sekarang. Pencegahan dapat dilakukan dengan mencuci tangan, baik sebelum dan sesudah melakukan kegiatan apapun. Kita juga harus menjaga imunitas tubuh kita karena virus ini dapat mati sendiri oleh imun di tubuh kita. Dan seperti yang sedang digalakkan pemerintah, bahwa kita dapat mencegahnya dengan jaga jarak dan memakai masker. Tetapi semakin lama virus ini dikatakan berevolusi. Oleh karena itu sekarang digalakkan stay at home. Stay at home. Supaya kita tidak menjadi penyebar maupun korban dari virus ini. Dimana sekarang orang yang terinfeksi virus ini tidak harus memunculkan segala gejala-gejala, oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati. Mungkin tentang himbauan COVID-19 ini semoga mampu untuk mengikuti anjuran ke depannya. Ratusan ribu orang terinfeksi dan ribuan orang meregang nyawa. Kehidupan normal tidak berjalan mulus setelah terputus hubungan di seluruh dunia. Dalam kondisi yang genting ini, kita sebagai negara, bangsa, individu, institusi, dan badan masing-masing dari kita harus memikul tanggung jawab untuk memainkan peran dalam memerangi wabah ini, mengendalikannya, dan melindungi umat manusia dari bahaya. Kita juga harus mengingat dan menyambut dengan penuh kebanggaan dan penghargaan terhadap pengorbanan besar yang dilakukan oleh para dokter, perawat, dan semua tenaga kesehatan yang telah mempertaruhkan nyawa dan diri mereka sendiri untuk menghadapi bahaya yang mengancam kemanusiaan. Upaya luar biasa para pejabat untuk mengepung virus ini memberi harapan bahwa kita akan dapat mengalahkan wabah ini dan menyingkirkannya. Namun, keberhasilan dalam pertempuran ini sangat bergantung pada tekad kita untuk terus memikul tanggung jawab dengan keinginan kuat yang tiada henti, dengan ketegaran yang tidak mengenal lesu dan mundur. Virus corona sendiri atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 atau COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19, Coronavirus Disease 2019, dan pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus ini. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 22 Republik Indonesia hingga 22 Februari 2021 adalah 1.200.000
78.653 orang dengan jumlah kematian 34.489 orang. Tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 2,7%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46 sampai 59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,5% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 43,5% sisanya adalah perempuan. WHO, World Health Organization, telah menetapkan wabah virus corona sebagai pandemi global, termasuk di Indonesia sebagai salah satu negara paling terpapar, di mana angka korban terus bertambah dengan penyebaran dan penularan yang makin cepat dan meluas. Kasus pertama virus corona pertama kali diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi di Istana pada tanggal 2 Maret 2020. Dengan adanya kasus dua orang yang terinfeksi, pengembangan virus ini cukup pesat, sehingga kasus orang yang positif terinfeksi setiap hari semakin bertambah. Baik jumlahnya maupun daerah yang terdampak virus, bermula dari Jakarta sebagai epicentrum atau pusat penyebaran hingga menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia atau sebanyak 34 provinsi. Sampai saat ini data kasus positif corona ini disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Dr. Ahmad Yuryanto, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung oleh YouTube BNPB. Indonesia sudah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah yang padat penduduk. Namun, angka yang terinfeksi masih meningkat. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan PSBB dinilai sebagai salah satu penyebab dalam menangani kasus COVID-19 ini. Yang menjadi terdapat adalah para dokter dan tenaga medis. Namun untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini harus dari semua elemen masyarakat, termasuk para generasi muda. Semua warga negara Indonesia punya peran dan punya tugas dalam membantu menghadapi COVID-19. Begitu pula generasi muda. Peran generasi muda ini sangat besar, diharapkan para generasi muda bisa berperan sebagai agent of change. Maka disinilah peran generasi muda sebagai sosok yang muda, yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis, diharapkan untuk dapat menjadi agen perubahan yang bergerak dan berusaha untuk bisa ikut membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan tetap di rumah, stay at home, menjaga jarak dan fisik, serta menggunakan masker dan sering cuci tangan dengan sabun atau bergabung sebagai relawan COVID-19, baik secara swadaya maupun bergabung dengan BNPB. Menjadi penggerak social distancing, lakukan social distancing sebaik-baiknya, jaga jarak minimal 1 meter. Serangkaian tindakan social distancing diprediksi dapat mencegah orang sakit untuk melakukan kontak dengan orang lain, dan yang terpenting adalah mengurangi atau menekan penyebaran COVID-19. Bahkan Presiden RI pun sudah mengimbau masyarakat untuk belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Kenyataannya masih saja ada pihak-pihak yang ngeyel dengan imbauan social distancing. Sebagai pihak menganggap bahwa kebijakan pemerintah untuk meliburkan sekolah di beberapa wilayah menjadi kesempatan emas untuk berlibur bersama keluarga, disinilah peran pemuda untuk membantu orang-orang di sekitar meninggalkan kekolotan mereka. Revolusi mental itu penting, saking pentingnya. Hal itu harus dimulai dari diri kita sendiri dan disebarkan kepada orang-orang yang terdekat kita. Beri edukasi kepada keluarga, teman-teman terdekat kamu. Sampaikan kepada mereka secara baik-baik bahwa COVID-19 ini bukan hal yang patut diremehkan. Ingatlah bahwa dengan menerapkan dan selalu mengingat orang-orang terdekat akan pentingnya social distancing, kamu sedang melindungi mereka dan ikut andil dalam mencegah perbaran virus ini. Pemuda diharapkan untuk menjadi agent of change, yaitu pihak yang mendorong terjadinya transformasi di dunia ini ke arah yang lebih baik melalui efektivitas, perbaikan dan pengembangan. Melalui teknologi, gencarkan, ajak dan galakan edukasi semasif mungkin. Himbau sering mungkin tindakan-tindakan pencegahannya. Jelaskan dan ingatkan selalu pentingnya stay at home. Jadilah relawan bagi sekitar yang membutuhkan dukungan makanan dan obat dengan tetap menjaga prinsip pembatasan sosial. Minta bantuan keluarga dan teman dan tetangga untuk membantu atau gunakan layanan online. Hubungi RT RW setempat. Penting untuk dapat menghubungi dan minta tolong orang lain untuk mengatur pengiriman makanan, obat dan kebutuhan lainnya, serta ikut memperhatikan kondisi fisik dan mental Anda.
Usahakan untuk tetap kontak dengan orang yang di sekitar Anda melalui telepon dan platform media sosial. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah pemuda mencapai 64,11 juta jiwa. Dengan jumlah pemuda yang sangat banyak, seharusnya kita dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam memerangi COVID. Dalam hal ini, pemerintah mengajak generasi muda untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, generasi muda juga diharapkan harus dapat menangkal berita-berita hoax mengenai virus tersebut dan informasi yang belum jelas lainnya. Pemuda yang lebih memahami era digital saat ini bisa menjadi agen-agen penangkal berita hoax dan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kepada saudara-saudara yang sedang terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia, bahwa hati dan doa kami yang tulus selalu serta menyertai saudara-saudara. Kami selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semuanya cepat pulih. Kepada yang meninggal dunia kepada yang meninggal dunia karena penyakit ini, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada mereka dan keluarga yang ditinggal diberi kesabaran. Pesan saya dalam upaya menghilangkan kerisauan ini adalah mari kita lakukan tindakan pencegahan dan taati protokol kesehatan serta temuan ilmu pengetahuan yang wajib ditaati menurut agama. Selain itu, mari perbanyak sedekah, kembali berserah diri kepada Allah melalui salat dan doa, dengan harapan semoga Allah segera mengangkat musibah ini, menghilangkan keresahan, dan hamba-hambanya memberikan inspirasi kepada para ilmuwan dan peneliti agar lahir dari tangan mereka obat atau vaksin yang bisa menyembuhkan penyakit baik. Demikian pidato dari saya Brian Rizky Praditya mengucapkan terima kasih untuk Bu Indah Sulistiawati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.